Terima kasih pada Pinbook yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan paparan mengenai manajemen risiko ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan mudah-mudahan bisa exchange ya ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa membawa keberkahan bagi dakwah kita di bidang mikro bisnis syariah. Buat sahabat-sahabat semua dari ujung barat dan ujung timur, ujung utara dan ujung selatan Indonesia, saya menyapa, salam kenal, saya Adi Suryadi. Saya di Koperasi Syariah BMT Idkon dan di Sekretaris Inkopsa. Baik, mungkin karena waktunya terbatas, saya langsung akan sharing materi saya yang sesuai dengan permintaan dari Pinbook ya. Mohon konfirmasi, sudah terlihat materinya, Bu Fauzia? Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Baik. Nah, jadi materinya adalah kebijakan dan implementasi manajemen risiko pembiayaan dan kepatuhan pada KSPPS ya. Tentu kalau saya bicara tentang KSPPS, tentu adalah pengalaman kami di BMT Idkon. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami menyampaikan mengenai kerangka kerja atau framework tentang risiko pembiayaan ini. Yang pertama dari sisi pencegahan dan dari sisi pengelolaan risiko pembiayaan. Pencegahan itu mulai dari bagaimana merancang produk pembiayaan, bagaimana melakukan seleksi anggota peminjam, dan adanya komite pembiayaan. Ya. Kemudian dalam pengelolaan risiko pembiayaan, kita ada bagaimana memantau risiko pembiayaan, kemudian manajemen tunggakan atau bahasa kerennya delinkuensi ya, kemudian peranan audit internal atau kepatuhan, dan peranan pengawas syariah. Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui, risiko ini bagian yang tidak terpisahkan ketika kita sudah mengambil keputusan untuk berbisnis gitu. Karena bisnis itu ada dua sebetulnya intinya, bagaimana mencari profit, dan yang kedua bagaimana menjaga risiko. Ya, kalau di dalam lembaga keuangan mikro apapun, mau syariah mau konvensional, ada dua sebetulnya tujuan utama atau misi utama, yaitu bagaimana outreach, ya bagaimana mencari sebanyak-banyak mungkin nasabah, anggota, apapun namanya, customer gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana memanajemen risiko, ya, atau menjaga sustainability-nya, menjaga keberlanjutannya. Ya, yang satu manajemen pemasaran mungkin lebih ke situ, yang kedua manajemen risiko. Nah, memang problem saat ini, ya apalagi di masa pandemi, masalah keberlanjutan ini menjadi sangat vital atau sangat penting kita harus sikapi gitu, karena memang berbagai macam risiko eksternal yang sekarang terjadi di masa pandemi ini. Baik, pembiayaan sendiri adalah bisnis utama dari lembaga keuangan mikro ataupun BMT ya, KSPPS. Nah, biasanya minimal portofolio itu yang ideal itu minimal 70% dari aset gitu. Artinya kalau 70% aset ini tidak dikelola resikonya, maka ini akan mengancam keberlanjutan lembaga tersebut gitu. Nah, makanya kepiawaian kita sebagai seorang manajer di dalam mengelola risiko, wabil khusus di risiko pembiayaan ini sangatlah penting ya. Bahkan kalau di perbankan sendiri sudah diatur ya di dalam BESL, baik yang satu, yang kedua mengenai risiko kredit, mengenai manajemen risiko, sehingga kalau di bank itu dulu karena saya mantan bankers gitu ya, ada kewajiban setiap insannya, setiap sumber daya manusianya itu untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh ya, dari sisi ininya, gambaran besarnya, big picture tentang mengenai manajemen risiko. Bahkan dulu ada namanya sertifikasi manajemen risiko. Nah, salah satu risiko tentu adalah risiko kredit, karena tadi sebagian besar bisnis di lembaga keuangan pasti adalah
kredit atau pembiayaan di syariah itu ya. Nah, bagaimana kalau di KSPPS? Pertama tentu risiko ini pasti muncul ketika kita mendesain produk yang salah untuk segmen pasar yang tertentu gitu kan. Nah, di dalam membuat produk ini ada beberapa item yang harus kita pikirkan bagaimana agar tidak membuat suatu produk pembiayaan itu berisiko tinggi ya. Yang pertama adalah persyaratan atau eligibility-nya. Sebagai contoh ya, kalau di Itkon ada produk namanya pembiayaan majelis Itkon atau pembiayaan kumpulan. Ini pembiayaan yang berbasis atau mengadaptasi pola Grameen Bank. Ya. Nah, di sini eligibility-nya agak berbeda sama yang individual. Kalau yang individual itu persyaratannya itu kan justru makin kaya itu justru makin layak. Nah, sebaliknya kalau di pembiayaan kumpulan justru makin miskin makin layak gitu. Ya. Yang kedua persyaratan berikutnya kalau untuk desain produk kumpulan itu harus perempuan. Ya, karena pengalaman kami kalau bukan perempuan susah ngumpul gitu. Dan yang ketiga umumnya terjadi di pedesaan gitu. Nah, ini mungkin persyaratan ini kalau tidak terpenuhi itu bisa meningkatkan risiko pembiayaan. Yang kedua masalah margin dan biaya-biaya. Ya, tentu margin yang kita terapkan harus memenuhi atau menutupi semua biaya-biaya termasuk biaya risiko gitu. Nah, risiko pembiayaan yang tanpa agunan tentu biasanya lebih tinggi daripada yang beragunan, apalagi agunannya berbasis cash gitu atau cash collateral basis. Tentu marginnya berbeda. Ya kayak misalnya kan di kita kalau dia pembiayaannya di bawah simpanan itu punya margin khusus ya dan biaya-biayanya juga khusus. Yang kedua terms atau jangka waktu. Tentu jangka waktu pendek tidak kurang beresiko dibandingkan dengan yang jangka waktu panjang. Gitu. Kemudian frekuensi angsuran, ya. Nah ini tentu ditentukan oleh bagaimana arus kas si segmen pasar yang kita bidik gitu. Kalau misalnya tadi pembiayaan kumpulan, nggak mungkin dia ngangsurnya bulanan, itu tentu akan meningkatkan risiko. Atau pembiayaan di pasar tradisional misalkan, yang berbasis kas harian. Gitu. Tentu frekuensi angsurannya, ya payment-nya bisa harian atau bisa mingguan. Gitu. Ketika dia bulanan, maka risiko pembiayaan itu akan meningkat. Kemudian nilai angsuran, ya tentu nilai angsuran juga harus disesuaikan dengan kemampuan ya ataupun kapasitas dari si anggota. Yang berikutnya agunan atau pengganti agunan ya, kolateral atau substitusi kolateral. Kalau di pembiayaan kumpulan kalau pakai agunan ya dari sisi pemasaran pasti nggak akan ada yang mau beli produk kita gitu. Makanya kita gunakan pengganti agunan. Apa itu? Yaitu namanya tanggung renteng gitu ya. Nah, seperti itu juga ditetapkan di awal bagaimana desain produk ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana metode penilaiannya, asesmennya, ya. Ya, tentu kalau misalnya untuk segmen pasar yang fixed income earner atau yang punya pendapatan tetap, metode penilaiannya sangat sederhana gitu ya. Berapa gajinya, berapa angsurannya, berapa debt service ratio atau debt burden ratio misalkan 30%. Jadi dia angsurannya tidak boleh melebihi 30% dari penghasilannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melakukan seleksi anggota penerima pembiayaan. Ya, saya yakin semua teman-teman juga mengetahui dengan prinsip 5S, 5Cs ya. Yang pertama karakter. Ya. Tentu ini adalah yang paling penting dari 5 yang lain karena ini mengenai willingness atau kemauan, motivasi orang untuk mengembalikan pinjamannya ke lembaga kita gitu. Nah, tentu karakter ini kalau misalnya orang baru kenal itu tentu akan susah gitu. Nah, kita dibantu alhamdulillah kalau di Itkon ya, kita sudah menggunakan atau bekerja sama dengan biro kredit. Ya, walaupun kita
tidak tergabung dengan SLIK yang dari OJK, kita juga tetap melakukan analisa karakter itu, yaitu dengan menggunakan kredit biro. Ya, kita kerjasama dengan KRIF, ya, nama produknya Klik ya, CLIK. Nah, dari situ kita mengetahui tuh ya histori angsuran di bank-bank atau di lembaga keuangan lain yang tidak terdetek di luar yang internal kita gitu. Nah, dengan adanya kredit biro ini juga akan menurunkan resiko kita memberikan pembiayaan kepada orang yang berkarakter kurang baik ya. Yang kedua, histori angsuran simpanan yang sebelumnya, ya tentu ini harus menjadi bagian dari asesmen seseorang apakah dia layak atau tidak juga. Gitu. Nah, kemudian personal dan trend checking, ya tentu dengan wawancara, dengan mencari informasi kepada supplier, mencari informasi kepada customer dia, ya, dan rekomendasi anggota lain atau adanya kafil atau adanya penjamin. Ya, ini juga membuat resiko kita makin kecil gitu, kalau kita sudah mengetahui karakternya. Yang kedua, kapasitas ya. Nah, kita juga menganalisa bagaimana kemampuan bayar angsuran, ya mulai debat dan rasio. Ya, kalau untuk mikro biasanya sederhana ya, itu aja. Payment capacity-nya aja debat dan rasionya biasanya 30 atau 40%. Kalau yang sudah di atas mikro ya, kita ada ultra mikro, ada mikro, ada kecil, itu mungkin kita perlu menggunakan spreadsheet ya, analisa keuangan yang lebih canggih lah gitu ya, walaupun nggak canggih-canggih amat, paling tidak harus naik level lah kalau sudah pembiayaannya di atas ultra mikro. Gitu. Kemudian capital, tentu aset yang dia miliki ya, bisnisnya, kemudian rumahnya, mungkin kendaraannya, dan tentu yang paling penting dia juga harus punya simpanan di Itkon. Ya, nah jadi kalau di kita memang ada simpanan minimal gitu ya untuk seorang mendapat pembiayaan gitu. Nah ini juga menjadi bagian pengamanan dari sisi risiko kredit ya atau risiko pembiayaan. Kemudian sisi kolateral ya adanya tabung renteng, kehadiran, simpanan. Nah ini juga ada ta'awun, kita kerjasama dengan asuransi syariah ya, ada TIS ya, Tahun Indonesia Sejahtera. Kemudian juga tentu kalau yang sudah naik level, dia sudah tidak bisa pembiayaan kumpulan, pengennya individu ya sudah besar, tentu ada juga yang kolateralnya berbasis aset. Nah ini kadang-kadang yang di kita ini lembaga keuangan mikro karena mungkin kurang knowledge mengenai legal, ini juga sangat sering terjadi aset itu hanya sekedar disimpan bukan diikat gitu secara hukum. Nah ini juga akan meninggalkan risiko yang cukup besar. Kemudian condition, ya kita juga mencari sektor-sektor yang potensial, sektor yang dihindari, ya kemudian aspek legal dan ekonomi. Ya misalkan seperti sekarang inilah, sektor-sektor yang dihindari tentu adalah yang sangat terdampak oleh COVID ya, misalkan pariwisata gitu kan, atau hal-hal yang terkait misalkan orang yang jualan di sekolah, ini juga agak sulit karena sekarang sekolah masih tutup. Baik, kemudian komite pembiayaan. Nah, ini juga bagian dari pencegahan ya. Kita melakukan siapa penentuan tim komite pembiayaannya. Ini tentu yang menjadi komite pembiayaan adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman ya di dalam melakukan asesmen pembiayaan ataupun bahkan dia juga pernah menjadi seorang AO gitu. Nah, kemudian juga ada batas wewenang memutus pembiayaan. Ini sangat penting, jadi harus ada hierarki. Ya, kayak misalnya untuk level cabang, sampai berapa itu bisa diputuskan oleh kabag pembiayaan, sampai berapa untuk pimpinan cabang, sampai berapa harus ke level pengurus misalkan seperti itu. Kemudian penentuan batas maksimum pemberian pembiayaan. Nah, ini juga sangat penting, karena ada namanya concentration risk ya, atau risiko konsentrasi di mana pembiayaan diberikan hanya untuk
segelintir orang atau satu anggota bisa mempunyai pembiayaan melebihi porsi yang ditentukan. Ini makanya juga harus ditetapkan ya. Kalau di kita di Itkon ini ya paling tidak maksimal 20% dari modal gitu ya, ngikutin ketentuan di perbankan. Kemudian juga kalau misalnya tentu ya setiap pembiayaan itu ada yang tidak sesuai ketentuan dan persyaratan. Nah, ini bagaimana kebijakannya? Karena kalau kita saklek 100% sesuai eligibility-nya tentu akan menyebabkan pemasaran kita juga mengalami kendala. Nah, kita harus ada istilahnya toleransinya, apa yang bisa kita sesuaikan. Ya misalkan eh, ya contoh yang nyata lah di kita kayak misalnya nasabah itu ternyata setelah dilakukan klik ya selik itu ternyata ada call 2. Ternyata call 2-nya terjadi karena adanya masalah Covid. Tentu ini suatu yang wajar gitu. Artinya boleh kita lakukan terus disetujui tapi tentu untuk keputusan persetujuannya harus one up level gitu. Satu misalkan kalau dia batas plafonnya di cabang, kalau dia ada harus penyesuaian itu harus naik ke tingkat pusat misalkan seperti itu. Kemudian ini juga penting mengenai pemantauan risiko pembiayaan, ya. Data NPF dan RR setiap cabang. Karena kan gini, memang di dalam manajemen itu ya kalau kita tidak bisa mengukurnya, maka kita tidak mungkin bisa mengelolanya. If you cannot measure it, you cannot manage it. Nah, ini tentu NPF dan RR ini harus dipantengin oleh semua manajemen ya, leader ya. Karena disinilah kita ketahuan seperti halnya kalau sekarang masa pandemi itu. Setiap orang yang masuk harus dicek suhu tubuhnya. Ini sama juga, setiap cabang juga harus dicek nih. Kalau dia sudah mulai tinggi NPF-nya, berarti dia sudah berisiko tinggi. Nah, tentu kita harus cepat melakukan action. Gitu. Kemudian juga ada rapat kolektibilitas. Nah, ini setiap awal bulan kita bahas ya bagaimana kolektibilitas anggota-anggota kita dan bagaimana penyelesaiannya itu yang paling penting. Itu kemudian bagaimana mitigasinya? Pertama manajemen tunggakan atau delinkuensi ya. Yang paling penting adalah budaya risiko di dalam organisasi. Ya, harus ada budaya risiko di dalam setiap sumber daya insani di lembaga kita. Ya, jadi jangan sampai risiko ini menjadi sesuatu yang tidak menjadi penting. Nah ini padahal keberlangsungan lembaga kita adalah tergantung dari bagaimana kita mengelola risiko ini. Ya. Yang kedua pendidikan anggota. Ya. Tentu sebagai koperasi ini sangat bersesuaian ya bahwa koperasi kita adalah milik anggota. Bagaimana mereka mengelola keuangannya, ya kemudian bagaimana pentingnya tepat waktu, tepat jumlah gitu. Ini juga sangat berpengaruh dalam manajemen tunggakan. Yang ketiga reward dan punishment staff. Ya, sini sudah jelas bagaimana staff yang NPF-nya bagus harus kita reward, kemudian staff yang bagaimana mengelola risikonya kurang bagus kita ada punishment juga. Kemudian ada juga insentif pembayaran tepat waktu tepat jumlah bagi anggota. Kalau di kita di Itkon ini ya bagi anggota-anggota yang mempunyai riwayat NPF tentu SHU-nya tidak dibagikan gitu. Ya salah satu contoh seperti itu. Atau insentif yang paling berasa itu adalah ketika dia mengajukan pembiayaan baru, maka kalau dia tepat waktu dan tepat jumlah, maka insentifnya bisa jadi pembiayaannya akan jauh lebih besar gitu dibandingkan orang yang tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah. Karena alasan utama seseorang itu ya tetap menjadi anggota kita di sisi pembiayaan karena mereka akan dapat lagi pembiayaan baru. Itu katanya. Teorinya seperti itu. Kemudian juga ada sanksi atau penalti keterlambatan ya. Ini juga penting karena ini bisa memberikan
eh, apa insentif buat mereka untuk selalu tepat waktu. Kemudian penekanan terhadap akad pembiayaan, enforcing contracts ya. Nah ini kalau misalnya sudah agak susah, nah kita sampaikan bagaimana kontrak atau akad pembiayaan. Bahkan kalau sudah punya aset, ya disampaikan bahwa mereka ketika prestasi bisa jadi asetnya akan kita ambil alih. Gitu. Nah yang terakhir, bagaimana manajemen tunggakan atau delinkuensi ini adalah adanya restrukturisasi dan rescheduling. Ya restrukturisasi dalam artian ya memperbaharui syarat dan ketentuan, rescheduling dalam artian memperpanjang. Nah, ini seperti kayak yang terjadi saat ini, khusus di Itkon ya. Khususnya di Itkon ini ketika terjadi pandemi kemarin, kita juga turut memberikan relaksasi kepada anggota dengan menyesuaikan angsurannya sesuai kemampuan. Bahkan di awal-awal ketika PSBB ketat, karena tidak mungkin mereka melakukan pembayaran angsuran ke kita, itu kita memberikan benar-benar relaksasi dalam artian tanpa sama sekali membayar angsuran ya untuk nasabah-nasabah atau anggota-anggota tertentu. Kemudian, nah bagaimana peranan internal audit ya? Alhamdulillah kita sudah internal audit dan ini perannya sangat besar. Ya, pertama untuk pemantauan kepatuhan. Karena seperti yang disampaikan Pak Bagus tadi, ya kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Nah, sama di kita juga. Ketika lembaga masalah, pasti ada sesuatu yang masalah dalam hal pelanggaran terhadap semua ketentuan, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SOP gitu. Nah ini peranan internal audit adalah memastikan bahwa seluruh ketentuan ini telah dilaksanakan. Nah tapi ya peranan internal audit juga sebagai pembina atau sebagai penasihat cabang dan staf. Gitu. Karena biasanya juga kalau di kita internal audit itu memang orang-orang yang sudah punya pengalaman sehingga dia bisa memberikan advice gitu. Kemudian bisa jadi dari internal audit juga ada masukan terhadap SOP yang di lapangan ternyata sudah tidak relevan misalkan atau sudah tidak up to date. Ini juga masukan dari internal audit ya. Kemudian early warning sign ya atau sebagai pemberi kode bahwa ini ada berbahaya. Nah, di kita memang ada menggunakan istilahnya scoring board ya ketika dia tidak memenuhi achievement target baik outstanding maupun NPF itu warnanya misalkan kuning ataupun bahkan merah. Nah, ini berarti kita harus melakukan sesuatu gitu. Dan izin Pak Adi, waktunya 1 menit lagi. Oke, ya. Kemudian peranan internal audit juga adalah penegakan aturan terhadap fraud dan pelanggaran lain. Ya, saya yakinlah hampir semua lembaga pasti pernah mengalami namanya fraud ini. Nah, bagian internal audit juga berperan penting untuk menemukan fraud ini. Dan tentu adalah menyelesaikannya. Kemudian peranan kepatuhan syariah. Nah, ini opini Dewan Pengawas Syariah dalam setiap pembuatan produk dan aktivitas baru. Karena bisa jadi ya pembayaran bermasalah itu salah satunya adalah kita tidak patuh terhadap ketentuan syariah. Kemudian yang berikutnya DPS kita juga melakukan roadshow pengawasan syariah ke setiap cabang. Kemudian pendidikan akad syariah untuk transfer knowledge dan skill, dan tentunya adalah pembinaan spiritual maupun advice kepada cabang-cabang kita. Demikian mungkin Bu Fauziah dan teman-teman semua, ya para aktivis ataupun pegiat koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di diskusi mungkin. Ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah itu adalah kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.